Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di salah satu museum yang dikelola oleh warga Kelurahan Sumbersari, Kota Malang, Kecamatan Lokawaru. Jadi saya masuk di nama museumnya Renaktor Malang. Renaktor Malang ini adalah salah satu komunitas budaya yang ada di Sumbersari. Kebetulan ini masa virus pandemi corona, jadi museumnya tutup. Cuman saya beruntung bisa mendapat kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Ini ada Mas siapa Mas? Mas Farid namanya. Ini Mas Farid yang pengelola sini Mas ya? Ya. Ketua di komunitas ini. Ini komunitasnya Mas ya? Apa? Sudah terbentuk sejak tahun berapa Mas? Komunitas Renaktor Malang itu terbentuk tahun 2007. 2007 ya. Itu dari inisiatif warga atau memang ada sekelompok anak muda yang suka barang-barang istilahnya sejarah atau budaya itu? Awalnya kita dari teman-teman waktu itu kan kita masih anak-anak muda. Iya. Terus kita mengetahui ada suatu cerita sejarah tentang kampung kita yang berhubungan dengan aksi agresi militer Belanda. Oh, tahun 47. Kebetulan daerah Sumbersari ini kalau di Kota Malang kan dekat dengan Ijen ya. Ya. Nah, Ijen itu kan dulu kan tempat benteng Belanda atau tempat masuknya Belanda itu ya. Nah, Jalan Ijen salah satu titik yang ingin pertama kali dikuasai oleh Belanda untuk menguasai Kota Malang. Masuk Kota Malang ya. Sumbersari ini salah satu dari jalur gitu ya istilahnya. Sumbersari ini dulu terdapat markas komando gerilya untuk melawan Belanda pada tahun 48. Itu tempatnya di mana Mas? Di Gang 3 rumahnya Ibu Kamsani. Oh, itu sudah jadi rumah penduduk ya istilahnya? Sebenarnya itu rumah penduduk, cuma oleh TNI waktu itu dibuat markas komando. Oh begitu. Ini itu komandannya namanya Pak Sumitro. Pak Sumitro ya. Itu masih TKR mungkin ya? Sudah TNI. Oh sudah TNI ya? Tahun 47 ya, 45 kan merdeka Indonesia ya. 1745 merdeka, terus 47 kan sudah ada TNI ya? Iya, sudah ada TNI. Terus ini barang-barang yang di sini dari donatur atau mungkin warga inisiatif untuk apa? Kalau punya barang lama atau apa minta di sini Mas? Sebagian besar dari warga peninggalan, barang-barang peninggalan sumbangan dari warga. Ya. Yang terutama untuk sudut ini itu dulu barang-barang yang berada di tempat yang pernah dipakai sebagai markas komando gerilya. Oh, ini jadi rumahnya bisu ini barang-barangnya. Oh, ini rumah kuno berarti. Bukan. Kalau museumnya gedung baru. Oh, gedung baru. Oh, barang-barangnya ya. Barang-barang ini ya, Mas. Karena rumahnya kepemilikan penduduk, kepemilikan perseorangan. Makanya asetnya kita amankan di museum. Jadi ini saksi sejarah apa ya? Ini barang-barangnya saksi sejarah dari ini koper ya ini. Ini sama alat-alat dapurnya. Alat dapurnya ya. Oh, ini apa? Ganteng kuningan tuh ya? Ya. Oh ya, lumpang kayu. Ini dulu dipakai di dapur umumnya. Oh, di dapur umumnya ya. Kalau ini TV nggak tahu udah mati Pak ya mungkin ya? Ya. Udah mati ya, udah nggak fungsi ya. Kalau TV ini dia TV baru sekitar tahun 74-75. Cuma kenapa kita taruh di sini karena inilah yang mempertemukan cerita sejarah Sumbersari dengan generasi muda, terutama anak-anak yang tergabung di komunitas. Oh gitu. Dari TV ini kita mengetahui kalau Pak Sumitro dulu pernah bermarkas di Sumbersari. Oh gitu. Foto Pak Sumitro sendiri ada di sini? Foto Pak Sumitro kebetulan kita belum cetak, barunya ada. Oh bukunya. Ini beliau ini masih hidup ya? Atau udah meninggal? Pak Sumitro sudah meninggal. Udah meninggal. Atau umur berapa ini orang yang meninggal ini? Ini salah satu buku tentang sejarah Sumbersari ya. Oh ini Bapak Sumitro waktu masih jadi TNI ya. Wah ini gagah sekali nih. Ini buku. Oh iya. Buku karangan Ramadan KH ya, Sumitro mantan Pangkop Kamtib dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kamtib ya.
Iya. Ini cetakan tahun 94, masih tergolong masih belum lama, tapi di buku ini banyak sejarah tentang Pak Sumitro sendiri dan Sumbersari. Ya, Sumbersari terselip di salah satu tempat yang pernah dipakai. Oh iya. Iya, karena Malang saya kan banyak juga menelusuri Malang Mas ya. Iya. Maksudnya saya kan juga saya juga budayawan seniman juga, saya juga jurnalis ya. Jadi saya peduli sekali dengan Malang ini. Dalam artian Malang ini sebenarnya banyak tempat-tempat yang belum pernah terekspos. Ya, yang banyak terekspos mungkin Kotuk Lowokaru mungkin ya. Beberapa tempat saja seperti Pratigong gitu ya. Iya. Atau itu tempat-tempat budaya istilahnya, sejarah budaya bangsa kita di Malang ya. Nah, kalau untuk Sumbersari sendiri banyak orang nggak tahu kalau di sini ternyata juga ada sejarah yang terselip. Iya. Yang belum pernah mungkin diekspos. Iya, benar. Ini, nah ini saya berkeinginan mengekspos Sumbersari ini lebih ini Mas, lebih luas ya, supaya siapa tahu nanti sini malah jadi tempat wisata gitu, wisata pendidikan. Iya, benar. Karena generasi muda itu kan banyak membaca aja atau melihat dari Google. Iya. Sedangkan untuk langsung melihat mungkin karena nggak ada wadahnya ya. Ini ada wadahnya bagus itu diteruskan. Ini memang kita untuk edukasi. Ya, untuk edukasi. Ya. Ini kursi lama-lama juga ya berarti. Ya? Taruh tempo dulu ya iki. Untuk tahun ini libur. Ayo. Oh ini Mas, ini saya tertarik di mana-mana setiap ada museum pasti ada seperti apa namanya? Replikanya Pak Sudirman. Pak Sudirman pernah juga nampak tilas di sini Mas? Kebetulan tandu ini kita pakai untuk nampak tilasnya rute Gereja Jenderal Sudirman di Kediri Bajulan. Oh, di Bajulan. Tahun 2011 kalau nggak salah kita itu. Oh, itu. Tapi Pak Sudirman sendiri, Jenderal Sudirman ini apa pernah juga lewat sini ya? Kalau ke Waktu Malang dia waktu sidang KNIP di kantor Kiai. Oh, iya. Sama Bung Tomo. Ya, saya pernah dengar itu juga. Jadi ini untuk generasi sekarang ini kursi ini tandu ini dulu pernah dipakai Jenderal besar kita Sudirman waktu perang gerilya, tapi ini replikanya karena Jenderal Sudirman sendiri di beberapa tempat kan sering ganti-ganti tandu ya, Ya, kita ya. Jadi Tidak ada 11 tandu. Jadi ini salah satu replikanya lah. Ini paling tidak bisa mewakili untuk edukasi ke generasi muda kalau tandunya Sudirman itu dulu seperti ini gitu. Orangnya kecil ya Sudirman itu. Kurus kecil gitu ya. Ini sepeda kuno rally ya apa? Ini presiden. Oh presiden, ini langka nih, saya nggak pernah lihat nih presiden. Biasanya rally atau congress. Ini waktu itu ceritanya buat Mas kurir. Mengantar surat antar pasukan, soalnya kan. Oh gitu. Karena di Sumbersari markas komando, markas pasukannya ada di Ketawang Gede, Karangasuki, sama Betek kalau nggak salah. Oh, iya. Itu untuk mengantar suratnya. Pakai kurir. Oh. Belum ada telepon, belum ada. Ini berarti pernah dipakai untuk perjuangan istilahnya ya. Maksudnya. Nah ini Mas, ini kok bisa dapat kayak gini nih? Ini replika. Oh replika ya? Iya. Buatan baru ya? Iya benar dari barang bekas dari Paralon. Oh. Beberapa model sepeda motor. Kita melihat ini alasannya karena meriam ini dulu sering dipakai Belanda ataupun pasukan kita. Lalu pertempuran 10 November sampai agresi militer. Tapi sampai saat ini satupun yang aslinya di Indonesia sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Makanya kita bangun replikanya. Iya. Banyak mirip aslinya ya seperti ini bentuknya dulu gitu ya. Ya. Jadi senjatanya ini? Senjatanya ini beberapa senjata yang dipakai pejuang kita, baik yang tradisional ataupun buatan sendiri rakitan. Oh gitu. Kan ada. Yang asli ada Mas? Kita karena museum sipil kita hanya diperbolehkan menyimpan replika. Replikanya, oh karena museum sipil ya. Iya. Si Brawijaya itu pernah lihat ada yang aslinya itu. Iya betul. Brawijaya. Jadi ini sebagai penggambaran sama sarana edukasi waktu kita mereka ulang suatu peristiwa. Iya. Ataupun menggambarkan peristiwa pertempuran di waktu itu. Iya. Di masa sekarang untuk pembelajaran. Ya ini menarik ini bukan bambu runcing tapi apa itu Mas? Bukan itu Mbak. Oh tombak ya. Oh itu ada tombaknya. Oh itu ada mata tombak. Ya tombak kuno pastinya ya. Sepuh itu makanya ditutup putih. Salah satu peninggalan. Itu mata tombaknya kalau boleh tahu
ada dibuka gitu Mojopahitan apa Mataram? Kalau itu kita kurang tahu. Kurang tahu ya. Tapi memang pasti itu ada orangnya sepertinya. Karena Kita dikasihnya juga sudah seperti itu. iya iya. Kita enggak. Saya ada juga ombak di rumah Mojopahitan. Ini sepeda lama juga ya. Iya. Sebagian besar memang sumbangan warga dari sini. Sumbangan warga. Pakai orang-orang sini zaman dulu. Iya. Pemirsa, saya saat ini sedang bersama siapa? Mas Farid. Mas Farid. Mas Muhammad Farid. Muhammad Farid ya, Mas Muhammad Farid ya, ini yang pengelola di sini. Saya sambil melihat koleksi dari museum apa nih tadi? Museum Renaktor. Renakor ya. Renaktor. Renaktor ya. Renaktor itu apa Mas maksudnya? Mas? Renaktor itu istilah para pereka ulang jalan. Oh, itu bahasa? Awalnya bahasa Inggris luar. Dari luar memang ini dari luar kita Iya. adaptasi di Indonesia. Oh gitu. Jadi asal katanya dari mereka ulang sama aktor. Oh gitu. Renaktor ya istilahnya. Para pelaku Pelaku sejarah. mereka ulang aktor-aktor sejarah dulu maksudnya gitu ya. Renaktor ya. Oh ya. Ini apa? Pos ya. Pos Belanda yang dipakai waktu itu. Ya ini Biasanya- juga apa? Kalau ini replika juga ya. Replika juga. Ini bentuk pos Belanda zaman dulu seperti ini. Ya tidak hampir sama sih dengan pos-pos tentara markas tentara sekarang, cuman Sekarang agak berbeda sedikit karena terbuat dari kayu kalau dulu. Ada bambu runcingnya juga. Nah, ini beberapa koleksi museum Renaktor juga. senjata-senjata yang dipakai pejuang Ya. untuk melawan Belanda yang berasal dari tentara Jepang. Oh. Ini kita kelompokkan sendiri. Iya ya. Ini juga ya apa? Replika ya. Iya. Replika juga. Tapi bisa Mas ya membuat replika seperti ini ya. Itu Ini buatan teman-teman semua. bahannya kok hampir mirip kayak seperti asli ya, maksudnya kayak besinya itu. Nah, kita yaitu kerjasama dengan Museum Brawijaya. Oh, Kita jadi dikasih istilahnya peluang Iya. sebesar-besarnya untuk menduplikat semirip-miripnya asalkan tidak berfungsi. oh gitu. Jadi, Jadi ada kerjasama dengan Museum Ya, Brawijaya kita ya. binaannya Museum Brawijaya. Ya, Museum Brawijaya Malang itu di sana yang aslinya ya misalnya. Iya. Nah, ini Ini tentara Inggris. tentara Inggris ya. Ini tentara Inggris. Ini replika tentara Inggris seperti ini. Pelan-pelan aja. Nah, ini tentara Inggris. Tentara Inggris tapi yang difoto ini tentara Indonesia yang dimasukkan ke Ada beberapa dari tentara Indonesia kan? Indonesia ya. Ya. Seperti Belanda itu dulu juga ada Kenil itu ya. Ya. Kan beberapa banyak orang Indonesia ya. Betul. Karena memang rekrutan dari Indonesia, Kenil Ambon, Kenil Jawa. Iya, iya. Banyak orang Ambon biasanya masuk ini. Ini beberapa replika ini namanya senapan apa? Lee Enfield ya. Lee Enfield itu digunakan tahun 1904 ini. Ini senapannya. Terus ini juga Lee Enfield tapi yang tahun 1931. Di atas 1944. Oh sampai sekarang masih dipakai yang ini ya di atas ini ya. Yang Oh, di atas oh, semua? masih dipakai sama polisi. Oh polisi Indonesia. Iya, polisi Oh. masih kita temui masih memakai senjata. Oh seperti iya iya. Berarti alutsista kita juga kuno juga terus. Alhamdulillah ya Mas. Harusnya pembaruan ini. Kalau ini senjata-senjata yang dipakai Belanda untuk melawan kita. Oh ini Belanda. Menjajah Indonesia ya betul. Belanda yang melawan kita. Ini Memang buatan Amerika Serikat ini ya. Memang semuanya yang dipakai waktu agresi militer bagian besar buatan Amerika Serikat. Oh. Karena Belanda waktu itu mengadakan itu perjanjian Marshall Plan, nanti Ah, iya. penyerahan pemakaian senjata-senjata Amerika untuk tentara Belanda. Oh gitu ya. Istilahnya apa? Menyumbang, disumbangkan ke Disumbangkan tentara ya. Belanda. Iya iya. Terus yang ini apa? Kalau ini area Jerman, kita masukkan
sedikit tentang Jerman di sini karena waktu itu mulai perang 10 November sampai agresi militer ada keterlibatan beberapa tentara Jerman di Indonesia. Oh gitu. Tentara Jerman membantu kita apa? Tentara Jerman membantu kita. Ya, membantu kita ya. Makamnya sekarang kalau nggak salah ada di Bogor. Di Bogor. Ya, khusus untuk tentara Jerman yang membantu perjuangan kita. Waktu itu masih masih Hitler ya? Masih Hitler ya? Masih. Oh, berarti Hitler itu ada juga sahamnya di perjuangan bangsa Indonesia ya? Penampakannya ada beberapa kapal selam U-boat di daerah Surabaya pinggiran Nah, pantai. itu mungkin yang Teman-teman kita dari Kopaska sama komunitas Surabaya itu sempat ekspedisi menyelam menemukan 3 buah kapal selam. Nah, kemungkinan isu yang Hitler itu larinya ke Indonesia kemungkinan besar mungkin terjadi ya memang ya. Bisa jadi. Ya. Karena Jerman sama Indonesia waktu perjuangan sempat saling bantu ya, Jerman membantu Indonesia. Sebenarnya tidak, karena dia sekutunya antara Jepang. Oh gitu. Dan kita waktu itu pendudukan Jepang, makanya memberikan akses Jerman bisa masuk di Indonesia. Oh, seperti itu. Itu dulu bloknya Jepang ya. Iya. Ini apa Mas? Yang putih. Kalau kayak ini anti tank Jerman. Anti-tank. Namanya Panzerfaust. maksudnya gimana anti tank itu? Untuk Yang kuning menghambat untuk menghambat kendaraan-kendaraan lapis baja, terutama tank. Fungsi ditaruh di mana? Sini ya. Ini untuk personel. Kalau sekarang namanya Basoka. Oh, bazooka itu, bazooka lama nih berarti ya. Iya. Oh, seperti ini. Ini sekali pakai Ini juga replika. sama. Ini juga Sama ya. Mirip asli semua ya. Ini. kita buat memang diusahakan mirip aslinya. Iya, iya. Untuk penggambarannya biar lebih jelas. Iya, iya. Nah, ini salah satu foto-foto zaman dulu ya. Ini foto asli tapi dicetak ulang. Ini sebenarnya nih, Mas, kita reka ulang. Oh, reka ulang ini ya? Ini waktu penjemputan Jenderal Sudirman Oh iya ya, ini kan. di Wonosobo Iya. untuk dibawa ke Jogja, dan ini semua teman-teman sini. Oh. Rek ini gitu kan. Sebagai Pak Dirman, Oh. ada desainnya Pak Suwadi, ada yang jadi Pak Harto. Jadi kita bikin seperti Iya, berarti sesuai dengan museumnya. Museumnya kan renaktor, Iya. maksudnya reka ulang aktor-aktor peristiwa. peristiwa, gitu. orang peristiwa, Artinya renaktor. itu? Iya. Peristiwa sejarah zaman dulu. Untuk lebih memahami Iya, iya. teman-teman zaman sekarang ini. Soalnya kalau teman-teman sekarang kita kasih foto-foto dulu biasanya bosan. Iya. Ini waktu kita nampak tilas. Oh, ini nama Telas. Sudirman yang tandanya di bawah itu Kediri. Oh, iya. Rute Kediri Bajuan. Beberapa foto lama tentang Bumi Angus Kota Malang. Oh, ini. Sebenarnya Kota Malang tidak kalah heroik dengan Bandung waktu ada Iya. Lautan Api. Cuma kita memang kurang terekspos Kota Malang. Iya. Kata Nah, Mas ini- bikin ini juga bikin film. Kalau film sekarang ini jadi film. Oh, buat film. Film dokumenter Film-film Oh, dokumenter gitu ya. untuk lebih memahami. Nah, ini Hotel Pelangi nih. Ya, Hotel Pelangi ini hotel sejarah juga. Oh, ini atau pelangi zaman Pelangi dulu? Analon. Iya. Iya, waktu sebelum di Bumi Angus yang bawah itu waktu sudah. Ini gedung Bank Indonesia zaman dulu. Ini Malang Tempo dulu ya. Ini gereja itu. Ya, Iya. kayu tangan. Ini di mana ini? Jalan kayu tangan kalau sekarang depan Telkom. Oh, Sudut bangunan ini sekarang masih tegak. oh ini tuh kayak gini ya. Halo, Mixel. Teras Melodi. Sama Semarang ya? Ini salah satu sertifikat yang diraih oleh Renaktor Malang dari Indonesia Community Day ICD kolaborasi. Ini sertifikat yang lain juga.
Mas ini kelapa mas, apa kelapa apa buah maja ya? Atau kelapa. Oh baru kelapa ya? Ya, buat minum. Buat minum tuh. Dulu tentara peta menggunakan ini sebagai fed-flashnya. Oh. Dikasih tali, terus dikaitkan di cutting. Oke, terima kasih Mas apa tadi? Mas Farid ya. Semoga ini museumnya bisa berkembang dan bisa besar, dan untuk pendidikan juga khususnya untuk warga Kota Malang sendiri, dan khususnya untuk warga Sumbersari dan untuk warga Kota Malang sendiri. Terima kasih ya Mas Farid. Sudah. Salam cangkruan teras melodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.